Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, kita memasuki Hari Raya Kuningan sebagai penutup dari Hari Raya Galungan. Kedua hari raya ini memang saling berkaitan. Karena itu banyak orang kalau ingin mengucapkan selamat, pastilah selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Keduanya selalu berkaitan. Kali ini saya ingin mengajak membahas atau sekedar berbincang-bincang tentang pernak-pernik merayakan Kuningan. Hal-hal yang kecil saja. Misalnya, kenapa kita membuat tumpeng kuning? Atau semuanya serba kuning? Sesajen kuning, bahkan makanan yang kita santap di hari ini juga berwarna kuning. Apakah itu tumpeng kecil-kecil sebagai persembahan kepada leluhur yang kita puja, maupun tumpeng untuk makan bersama? Setidaknya, kalaupun wujudnya bukan tumpeng, tetap saja nasi kuning. Dari mana kebiasaan itu ditemui? Mungkin ini tradisi masa lalu yang terus diwarisi. Mungkin juga leluhur kita di masa lalu tak begitu jelimet harus mengacu kepada sastra agama, tetapi lebih pada kebiasaan masyarakat setempat bahwa tumpeng kuning itu enak dipandang dan enak dimakan. Kebiasaan membuat tumpeng kuning sudah ada sejak lama, sebelum Hindu masuk ke Nusantara ini. Dan ketika agama Hindu menyebar dengan ajarannya tentang Ista Dewata, 9 dewa utama yang disebut Dewata Nawasanga, warna kuning adalah warna kesuburan, warna dari Dewa Mahadewa. Warna itu membawa kesejahteraan bagi umat. Juga pas dengan nama Kuningan itu sendiri. Sebenarnya tidak ada aturan khusus dalam merayakan Hari Raya Kuningan. Lontar-lontar yang memuat soal Kuningan sedikit sekali. Ada lontar yang bernama Sundari Gama. Di situ pun tidak disebutkan soal tumpeng berwarna kuning. Dalam lontar itu hanya disebutkan agar umat Hindu menghaturkan sesaji pada pagi hari dan jangan menghaturkan sesaji setelah lewat tengah hari. Kenapa begitu? Karena yang dihaturkan sesaji itu adalah Dewa Pitara alias leluhur kita sendiri. Para leluhur kita itu akan kembali ke sorga pada tengah hari. Selain tumpeng serba kuning, tradisi merayakan Kuningan juga disertai dengan adanya simbol tamyang. Ini adalah simbol dari perisai, yakni alat untuk menangkis serangan musuh. Tamyang itu berbentuk bundar, bentuk mini dari perisai yang biasa dipakai para prajurit di kerajaan di masa lalu. Ornamen tamyang itu seperti perisai kecil. Jadi bukan simbol cakra. Selama ini banyak orang menganggap bahwa tamyang di Hari Raya Galungan itu adalah simbol cakra, senjatanya Dewa Wisnu. Bukan, beda. Hanya saja bentuk tamyang itu hampir sama dengan cakra, yaitu bulat. Tamyang dan cakra itu berbeda fungsinya. Cakra adalah senjata Dewa Wisnu, sedang tamyang adalah perisai untuk melindungi diri. Pertanyaannya sekarang, siapa yang dilindungi?
bisa leluhur yang dipuja yang sedang menikmati suguhan tumpeng, sehingga dalam perjalanannya selamat kembali ke surga. Dalam istilah bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno, mur muah maring swarga. Tapi apa leluhur kita yang suci itu perlu dilindungi lagi? Ini pertanyaan lain. Maka bisa jadi pula ada penafsiran lain, simbol tamyang itu untuk melindungi diri kita agar selalu bisa selamat dari serangan-serangan musuh, dari serangan para Buddha. Kita semua tahu, perayaan Kuningan adalah penutup dari perayaan Galungan. Kuningan itu 10 hari setelah Galungan. Kita baru saja mengalahkan Adharma dan merayakan kemenangan Dharma pada hari raya Galungan. 10 hari kita larut dalam kemenangan Dharma dengan melakukan silakrama, silaturahmi, dan tirta yatra, mengaturkan bakti ke pura-pura. Maka kini saatnya kita membentengi diri dari musuh-musuh yang baru datang. Tamyang harus selalu berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu filosofi dari keberadaan perisai Tamyang itu. Tamyang yang sakral. Jadi dalam pemujaan kepada leluhur itu, kita semacam meneguhkan janji untuk membentengi diri dari musuh-musuh yang baru. Setelah kita mengalahkan 3 musuh utama, Sangkala Buddha 3, sebelum Galungan. Janji kepada leluhur untuk siap mewarisi dan menjaga peninggalan beliau. Peninggalan leluhur itu ada berupa harta benda yang diwariskan kepada keturunannya langsung, maupun peninggalan-peninggalan berupa pura, merajan, dan alat-alat suci lainnya. Bahkan mungkin juga ada peninggalan berupa kitab-kitab sastra, ada peninggalan lontar, tombak, keris, dan sebagainya. Nah, masalahnya, apakah para keturunannya, kita-kita ini, sudah melakukan semua itu? Jika kita diajarkan untuk memelihara warisan leluhur dari serangan nafsu-nafsu, maka seharusnya kita menjaga warisan itu dengan baik. Rawatlah pura yang diwarisi leluhur kita. Jaga harta yang diwarisi leluhur kita dengan tidak menjualnya untuk memuaskan nafsu kita sendiri. Lewat hari raya Kuningan atau disebut juga tumpek Kuningan ini, marilah kita membentengi diri lebih kuat lagi, menjaga warisan leluhur itu, termasuk membentengi Bali dengan Tamyang Niskala, Tamyang kerohanian yang tangguh dan suci. Janganlah Tamyang itu hanya untuk menghiasi pelinggih-pelinggih saja, menghiasi rumah, bahkan digantungkan di moncong mobil, tetapi jadikan spirit untuk melestarikan apa yang pernah dimiliki para leluhur itu. Karena Tamyang berupa simbol, ada yang membuat Tamyang sekedarnya saja, semampunya saja. Mungkin tidak punya waktu, mungkin tidak punya bahan-bahan pernik-pernik yang berwarna-warni. Tidak apa-apa. Tapi banyak juga yang membuat Tamyang beraneka ragam warna. Begitu indah. Ya silakan saja. Ini masalah seni dan masalah rasa. Tapi secara ritual
Karena ini adalah simbol tamiang yang sederhana, tamiang yang indah, sama saja. Tidak ada yang membedakan dari segi kerohanian. Nah, umat sedharma yang berbahagia, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Hari Raya Kuningan boleh dikatakan sebagai penutup umat Hindu mengaturkan sesajen dalam rangkaian Hari Raya Galungan. Lalu cobalah perhatikan di sekeliling kita. Apakah semua prasadam, di Bali prasadam itu disebut lungsuran atau surudan, yaitu sisa-sisa makanan sehabis kita bersembahyang. Apakah prasadam itu semuanya kita makan? Dimakan oleh keluarga kita? Jangan-jangan banyak yang menumpuk. Jajan-jajan yang pernah ditaruh di sesajen itu sudah kusam, bahkan mulai membusuk. Banyak yang tidak bisa dimakan lagi dan akhirnya terbuang atau dijadikan makanan babi, jika masih keluarga itu memelihara babi. Hal ini terjadi karena sejak Sugian 5 hari sebelum Hari Raya Galungan, kita sudah mengaturkan sesajen yang banyak berisi jajan dan buah. Kegiatan itu hampir tak terputus sampai Kuningan. Jadi selama 15 hari kita banyak mengaturkan sesajen dengan buah-buahan dan makan-makanan. Bayangkan betapa banyak prasadam atau lungsuran. Padahal dalam kitab suci Hindu, prasadam itu adalah makanan yang satwik. Satwik artinya makanan utama, makanan suci. Karena telah dipersembahkan kepada Tuhan atau kepada para leluhur kita yang biasa disebut Ida Betara atau para dewata-dewati. Di dalam kitab Bhagavad Gita, percakapan 4:31 disebutkan, Yadnya sista merta bojo, yanti brahma sanatanam, nayam lokoste ayanasya, kutonya kuru satawa. Artinya, mereka yang memakan sisa makanan suci dari suatu persembahan atau pengorbanan akan mencapai Brahman yang abadi, Tuhan yang Maha Kuasa. Dunia ini bukan untuk orang yang tidak mau mempersembahkan suatu pengorbanan, apalagi dunia yang lainnya. Oh, Arjuna, kita tahu Bhagavad Gita ini adalah wejangan Sri Krishna ketika dalam posisi sebagai kusir kereta yang dinaiki oleh Arjuna dalam perang Bharatayuddha. Ini adalah percakapan suci. Karena itu Bhagavad Gita disebut sebagai Pancamo Veda, Veda yang kelima. Nah, Kuru Satawa adalah nama lain dari Arjuna. Di sini Krishna sebagai perwujudan Tuhan yang Maha Esa memberikan pesan bagaimana kita mencapai Brahman, mencapai Tuhan. Salah satunya adalah melakukan persembahan atau pengorbanan suci atau yadnya berupa makanan. Dan setelah persembahan itu dihaturkan, barulah kita makan apa yang kita persembahkan. Tuhan yang tak berwujud tentu tak akan memakan persembahan itu. Dan jika pun di sini ada istilah sisa makanan, tadi saya sering menyebut sisa makanan bekas sesajen, maka itu tak lain artinya adalah makanan yang sudah diberkahi,
makanan yang suci secara kerohanian. Masalahnya adalah begitu banyak sisa persembahan itu. Berpuluh-puluh pisang, tape, kali adrem, kerupuk, satu, dan entah apa lagi yang merupakan jajan khas tatkala merayakan Galungan sampai Kuningan. Tidak habis dimakan keluarga kita. Mau diberikan pada tetangga, problemnya sama juga. Tetangga juga banyak menyisakan prasadam. Dalam situasi seperti ini, muncullah pertanyaan di masyarakat. Apakah boleh sesajen itu disederhanakan? Tentu saja boleh. Dan memang ada yang bisa disederhanakan. Leluhur kita sudah mengajarkan di masa lalu, pada saat Bali dalam keadaan Great, dalam keadaan penduduknya masih miskin, belum semakmur sekarang ini, sesajen atau banten yang merupakan ayaban atau disebut juga sodan, kalau yang lebih besar bisa berupa gebogan, bisa dihemat penempatan jajan dan buah-buahnya. Kalau memang banyak membuat, ada satu keluarga sampai membuat 100 paket atau lebih, atau berpuluh-puluh sesajen. Sebutir pisang sudah cukup untuk satu paket. Bahkan kalau niat dari awal sudah tak akan diambil prasadamnya, seiris pisang pun boleh. Begitu pula sesajen yang berupa nasi dan telurnya bisa dihemat. Tetua kita mewariskan kebiasaan, kalau memang mau irit setiap sodan atau paket-paket sesajen yang kecil, tidak harus berisi sebutir telur. Bisa separuh telur yang disebut dengan asibak. Atau malah dipotong jadi 4, disebut dengan asebit. Meskipun secara sastra prasadam itu sebaiknya dinikmati sebagai hasil persembahan, ada kalanya orang tua berpikir sebaliknya. Tak usahlah diambil atau dilungsur, supaya lebih lama sesajen itu berada di tempat-tempat suci. Atau juga dengan pertimbangan bahwa unsur-unsur sesajen itu sudah berdebu. Mungkin di masa lalu sesajen dengan buah dan jajannya tidak dibungkus plastik seperti sekarang ini. Persoalan sesungguhnya tak cuma di sana. Ada pergeseran perilaku saat ini, di mana sesajen yang kita persembahkan bukan untuk dinikmati prasadamnya. Banyak umat yang jauh datang ke pura membawa sesajen lengkap dengan buah-buahan, dengan jajan, dengan berisi ketupat kelan. Ketupat kelan itu artinya ketupat yang ada 6 biji dalam satu ikatan. Juga berisi daging ayam panggang. Enak sekali sesungguhnya prasadam itu. Tetapi apa yang terjadi? Setelah mengaturkan sesajen itu di pura, bukannya dinikmati langsung prasadamnya, tetapi malah makan-makan di warung, memesan sate kambing, sate sapi, sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu. Prasadamnya jadi mubazir. Padahal sastra Hindu menyebutkan, nikmati prasadam itu sebagai makanan utama. Bukannya prasadam itu dicampakkan dan kita makan enak di warung. Umat sedharma, di masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita kembali harus berhemat, meskipun kita tidak semiskin di masa lalu.
Mari kita perlakukan prasadam sebagai makanan utama yang suci. Kalau kita membawa sesajen ke pura, baik-baiklah kita membungkus prasadam itu. Kalaupun sekarang kita tidak boleh lagi memakai plastik, karena sampah plastik sudah mengganggu kelestarian bumi kita, bisa dibungkus dengan daun, supaya terhindar dari debu dan terhindar dari lalat. Dan selesai persembahyangan, mari kita nikmati prasadam itu. Kita berhemat, sekaligus kita melaksanakan ajaran suci kita, bahwa kita sudah memakan apa yang kita sudah persembahkan terlebih dahulu kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itu pada pesan penutup saya ini, kalau mengaturkan sesajen, pertimbangkan lebih awal, apakah prasadamnya itu habis kita makan atau tidak. Disitulah awal dari kesederhanaan kita. Kalau kita sudah tahu keluarga kecil, tidak usah mengaturkan sesajen berupa babi guling yang besar. Jangan membuat jajan kali adrem yang banyak, karena tak habis kita makan. Dan kalaupun mau diberi orang lain, ya orang lain juga membuatnya. Sesungguhnya, apa yang kita aturkan sebagai sesajen itu, buah apa yang kita sukai, jajan apa yang kita senangi, itu yang kita sajikan. Sehingga selesai kita mengaturkan persembahan, kita bisa menikmati jajan dan buah-buahan yang memang kita sukai. Lihat saja sekarang ini, ada gebogan yang berisi minuman kaleng, berbagai jenisnya. Ada adem sari, ada susu coklat, ada minuman-minuman botol lainnya. Tidak apa-apa, karena kita senang, karena kita suka, dan karena kita akan memakan apa yang kita persembahkan itu. Karena Tuhan tidak mungkin memakan apa yang kita persembahkan. Beliau tidak butuh makan lagi. Asal jangan di dalam sesajen itu kita menaruh bir atau minuman beralkohol lainnya. Mungkin ada yang bertanya, loh, kenapa Pandita tidak boleh menaruh bir atau minuman beralkohol di dalam sesajen? Bukankah itu minuman yang saya sukai? Ya, betul. Apa yang disukai itu yang kita persembahkan. Tetapi jangan minuman keras yang memabukkan, karena mabuk itu dilarang dalam agama. Jadi intinya, meski kita suka kepada sesuatu makanan dan minuman, tetapi yang diaturkan sebagai persembahan berupa sesajen harus mengikuti aturan agama. Kita melakukan persembahan, melakukan ritual karena mengamalkan ajaran agama. Jadi harus ikuti aturan agama. Tidak boleh berjudi, tidak boleh mabuk, tidak boleh berbohong, dan seterusnya. Sekarang masih ada di pelataran atau di sisi luar pura, ada permainan judi, bola adil yang disukai oleh anak-anak. Seharusnya itu dilarang. Dan memang sudah banyak yang melarangnya. Saya kira kalaupun sekarang masih ada, ya tinggal di beberapa tempat saja. Umat sedharma yang berbahagia, saya akhiri supaya tidak melebar kemana-mana. Dan selamat Hari Raya Kuningan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sarwa Prani Itangkara.
Rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om